Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh Samuel Thomas. Firman Tuhan bukan beban, melainkan berkat yang menghidupkan. Mari kita belajar bersama dengan sukacita, karena di dalam setiap ayat ada terang dan kehidupan. Judul renungan adalah pelaku perbuatan-perbuatan ajaib. Ayat inti berbunyi, maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Markus 2 ayat 24-27. Model terbaik untuk kebaikan, penuh perhatian, tidak mementingkan diri sendiri, dan kemurahan hati dapat ditemukan dalam kehidupan Yesus Kristus. Sejarawan Yahudi, Josephus, menulis, kira-kira pada saat ini, Yesus, orang yang bijaksana, jika itu sah untuk menyebutnya seorang manusia, sebab dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Dia menarik kepada dirinya sendiri, baik banyak orang Yahudi, maupun banyak orang bukan Yahudi. Dia adalah Kristus. Pernyataan, dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, sangat penting untuk dipahami. Hal ini menjadi pusat perdebatan mengenai mukjizat Yesus pada hari Sabat. Ketika Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari, Dia menghasilkan keajaiban-keajaiban yang membentuk lingkungan alam yang indah bagi umat manusia. Kemudian, Tuhan merayakan hasil ciptaannya dengan menetapkan hari Sabat. Namun, ketika Yesus datang, Dia menunjukkan kasih dan kebaikannya dengan cara membalikkan akibat-akibat dosa yang merusak kehidupan manusia, termasuk di hari Sabat. Keajaiban dan kebaikan hati Yesus tercatat dengan jelas dalam sejarah. Sebaliknya, orang-orang Farisi, yang terjebak dalam sistem dan aturan yang kaku, tidak menunjukkan kasih atau perhatian terhadap sesama. Mereka tidak pernah tercatat melakukan perbuatan-perbuatan yang memulihkan atau memberi dampak positif pada kehidupan orang yang terluka atau yang membutuhkan. Dalam Markus 2 ayat 23-3 ayat 6, kita melihat gambaran yang jelas tentang pandangan Kristus terhadap hari Sabat. Yesus menunjukkan perhatiannya kepada para murid yang lapar ketika mereka memetik jagung, dan kepada seorang pria yang tangannya mati sebelah. Sebaliknya, para pemimpin agama terjebak dalam aturan-aturan mereka, tanpa merasakan kepedulian terhadap kebutuhan manusia. Mereka tidak melihat penderitaan orang lain dan malah mengkritik Yesus atas perbuatan baiknya pada hari Sabat. Mereka menganggap diri mereka sedang menyembah Tuhan, tetapi sebenarnya mereka berlutut di kaki berhala ciptaan mereka sendiri. Hari Sabat adalah waktu untuk menunjukkan kasih, kebaikan, dan kepedulian kepada sesama. Pada Sabat berikutnya, kita dihadapkan pada pertanyaan, apa yang akan kita lihat? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mengikuti teladan Yesus dan memperlihatkan kasih-Nya kepada dunia? Ataukah kita terjebak dalam aturan dan tradisi yang mengabaikan kebutuhan sesama? Penutup, Yesus menunjukkan bahwa Sabat bukanlah beban aturan kaku, melainkan hari untuk memulihkan, mengasihi, dan menyatakan perbuatan ajaib Allah. Sementara orang Farisi terjebak dalam formalitas dan kehilangan hati yang penuh belas kasih, Yesus mengajarkan bahwa ibadah sejati adalah menyentuh kebutuhan manusia dan memulihkan mereka yang terluka. Sabat seharusnya menjadi kesempatan untuk meneladani Kristus dengan kasih, perhatian, dan tindakan nyata yang memuliakan Allah. Doa hari ini, Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami arti sejati dari hari Sabat, hari untuk mengasihi, memulihkan, dan melakukan kebaikan. Tolonglah kami agar tidak terjebak hanya pada aturan, tetapi hidup dalam kasih dan belas kasih-Mu. Jadikanlah kami pelaku kebaikan yang nyata, sehingga melalui hidup kami orang lain dapat merasakan kasih-Mu. Amin.